Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Ahmad Nitomuddin. Dan kali ini di segmen vlog dadakan saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu makam atau pesarian Waliullah Nusantara yang dulu sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, ini dari salah satu waliullah yang ada di Nusantara. Dan pesarian yang saya kunjungi kali ini adalah pesarian atau makam dari Waliullah Syekh Asmoro Kondi yang berlokasikan di Dusun Gesik, Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, ya sahabat-sahabat semuanya, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi dikenal secara umum adalah sebagai ayahanda dari Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Nah, begitu. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan lahir di daerah Samarkand di Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Menurut beberapa literatur yang pernah saya baca menyebutkan bahwasanya Syekh Asmoro Kondi dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Nah, sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa atau ilati wong Jawa ya dalam melafalkan As-Samarkandi yang kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi. Menurut urutan kronologi waktu, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan datang ke Pulau Jawa atau ke Tanah Nusantara pada sekitar tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi. Beliau datang ke bumi Nusantara bersama dua orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit pada waktu itu yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi ini singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang pada saat itu, yakni Arya Damar, atau kemudian namanya diganti menjadi Aryo Abdullah beserta keluarganya tentunya. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi beserta putra dan kemenakannya kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa, yakni tepatnya nanti rombongan dari Syekh Asmoro Kondi ini mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang kemudian disebut Gesik atau sekarang Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang sedang saya kunjungi ini. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi di Gesik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap yang sangat berhati-hati atau sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban pada saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Nah, itu ya sahabat-sahabat semua, sedikit cerita buat sahabat-sahabat semua yang masih belum tahu tentang Syekh Asmoro Kondi. Dan buat sahabat-sahabat semuanya juga perlu tahu bahwa saat ini komplek makam atau pesarian Syekh Asmoro Kondi sudah dibuka kembali setelah beberapa saat lalu ditutup karena efek pandemi COVID.
Jadi kalau teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat semuanya ingin berziarah ke pesarian Syekh Asmorokondi, ini sudah bisa, tetapi harus mengikuti prokes atau protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita atau pemerintah Indonesia begitu. Oke, sahabat-sahabat semuanya, semoga sedikit cerita dan video yang saya ambil ini dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat sahabat-sahabat yang beragama Islam, agar dapat meneladani dan mengerti sejarah para wali atau penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Dan tentunya perlu diingat buat sahabat-sahabat semuanya, ketika berziarah dimanapun itu, jangan lupa bahwa kita datang berziarah itu yang pertama untuk mendoakan beliau yang diistirahatkan atau dimakamkan di tempat itu. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga meminta barokah atau berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau yang disarekan atau diistirahatkan di situ, seperti saya yang sekarang datang ke pesarian Syekh Asmorokondi ini juga diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada Syekh Asmorokondi. Jadi yang perlu diingat, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta atau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat-sahabat yang non muslim, semoga perjalanan saya ini dapat memberikan salah satu pencerahan ataupun napak tilas sejarah bumi Nusantara. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat video saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dengan belajar sejarah, hidup kita akan lebih baik dari hari kemarin. Jas merah.